Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Kali ini kita akan bahas mengenai bentuk normal Chomsky. Pengertian dari bentuk normal Chomsky atau Chomsky Normal Form atau CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks. Jadi, bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu produksi, unit, useless, dan empty. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tidak memiliki produksi unit, tidak memiliki produksi useless, dan tidak memiliki produksi empty. Ya, jadi suatu CFG dapat disederhanakan, dapat dibuat menjadi normal Chomsky apabila tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, dan tidak memiliki produksi empty. Aturan dalam bentuk normal Chomsky yaitu ruas kanannya terdapat berupa sebuah terminal. Ya, terdapat sebuah terminal atau dua buah variabel. Contohnya ini ya. Di sini ada ruas kanannya. Di sini boleh dua buah variabel asal tidak satu variabel ya. Jadi catatannya dua buah variabel, satu buah terminal. Itu. Pembentukan bentuk normal Chomsky. Langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky secara umum sebagai berikut. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Nah, biasanya dalam suatu CFG itu ada salah satunya atau bahkan seluruhnya itu hanya sudah dalam bentuk normal Chomsky. Jadi tidak perlu lagi kita bentuk ya, tidak perlu lagi kita sederhanakan ke dalam bentuk normal Chomsky. Yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya yang memuat simbol terminal dan panjang ruas kanannya lebih dari 1. Ya, jadi lakukan penggantian aturan produksi ya. Aturan produksi yang ruas kanannya itu memuat simbol terminal dan panjang ruas kanannya itu lebih dari 1. Jadi ruas kanannya itu ada 2 atau 3, itu maka dilakukan penggantian aturan produksinya. Gitu. Lakukan penggantian atau aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Nah, jadi kalau dua simbol variabel, jadi itu sudah masuk dalam normal Chomsky, bentuk normal Chomsky. Nah, jika lebih daripada 2 simbol variabel, maka dilakukan aturan penggantian atau penyederhanaan gitu. Kemudian penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi yang baru dan juga muncul simbol-simbol variabel yang baru. Jadi jangan heran nantinya ketika kita selama dalam melakukan proses penggantian akan muncul simbol variabel-variabel yang baru ya, karena itu akan menjadi tanda bahwa itu kita lakukan penyederhanaan itu ya. Nah, langkah-langkah tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut. Nah, CFG yang sudah disederhanakan itu biarkan dalam kalau dia sudah dalam bentuk CNF itu biarkan saja ya, itu biarkan saja tanpa perlu kita lakukan penggantian ruas kanannya gitu ya. Oke, lanjut. Untuk contoh yang pertama, jika diketahui CFG dengan aturan produksi sebagai berikut, kita anggap tata bahasa bebas konteks pada bab ini sudah mengalami penyederhanaan ya. Jadi untuk yang sekarang kita anggap sudah mengalami penyederhanaan, artinya tidak ada lagi produksi useless, unit, dan empty di dalam CFG ini ya. Sekarang kita coba untuk menyederhanakan CFG di atas menjadi bentuk normal Chomsky. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Di sini ada A dan B. Mana dia? Ini dia. A ya, aturan produksi A ini dan menghasilkan terminal A, dan aturan produksi B menghasilkan terminal B. Jadi ini tidak perlu kita sederhanakan ya. Ini sudah
Selain A dan B, maka dilakukan penggantian aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, ya. Jadi sama dengan lebih besar, ini dibaca menjadi berubah menjadi, ya, bisa dibaca berubah menjadi, ya. Yang pertama yang kita lakukan penggantian adalah SBA. Jadi ini penggantinya itu berurutan, ya, berurutan dari S, A sampai B. SBA. Jadi ini hasil penggantiannya. S menghasilkan P1A. Jadi P1A ini adalah B. Jadi catat, B itu merupakan P1. Ya, P1. Kemudian AB, S. Nah, jadi A ini merupakan P2 atau P2 ini merupakan terminal A. Ini A kecil, ya, jangan sampai ketukar. A kecil yaitu P2 di P2B. Kemudian yang A, aturan produksinya A menghasilkan B, variabel AA diubah menjadi S, P1. Jadi P1 di sini tadi adalah B. Jadi sini ada B. Jadi P1 AA berubah menjadi P1, ya, P1 tetap, dan variabel AA ini diubah menjadi P3. Jadi P3 di sini adalah AA. Jadi P3 di sini adalah AA, variabel AA. Kemudian yang berikutnya, variabel A menghasilkan AS, ya, diubah menjadi A menghasilkan A, ya, terminal A ini adalah P2, ya, P2S, S-nya tetap. Oke. Kemudian berikutnya B menghasilkan variabel A, BB diubah menjadi B, ya. A ini adalah P2, variabel P2. Inisial dari A ini adalah P2, B-nya tetap BB diubah menjadi B, P2 dan P4, ya. P4 ini adalah BB. Jadi BB itu adalah P4, ya, inisial daripada P4. Kemudian berikutnya B menghasilkan BS, ya. Jadi terminal B itu merupakan P1, ya. Inisial daripada P1 adalah B, atau inisial dari B adalah P1 dan S, itu. Jadi terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru, yaitu P1B, P2A, P3AA, P4BB, seperti yang sudah saya tulis. Jadi hasil akhir dari aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky adalah A. Jadi penggabungannya ini digabungkan, ya. Yang aturannya sudah terbentuk dalam normal Chomsky ini digabungkan. AA baru S P1A, ya. S P1A seperti yang ini, ya. Hasil akhirnya itu yang ini, ya. Nih P1A, S P2B, kemudian S P1P3 yang ini, ya. 1P3 dan A P2S. Dan A P2S, kemudian di berikutnya ini masih ada A dan A P2S, kemudian B P2P4, ya, P2P4. Kemudian B P1S. A P2PS, kemudian B P2P4 dan B P1S. Itu. Kemudian ini disalin lagi, P1A, P2, P1B, P2A, P3AA dan P4BB. Untuk contoh yang kedua, Untuk contoh yang kedua,
Jika diketahui CFG dengan aturan produksi sebagai berikut, maka sederhanakanlah CFG di atas menjadi bentuk normal Chomsky. Nah, penyelesaiannya, aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky-nya adalah, ini ada SCA, ini sudah dalam bentuk normal Chomsky. Kemudian A, terminal A, B, terminal BC, kemudian C, terminal B. Jadi yang perlu disederhanakan di sini adalah S AB, kemudian A dan BC, kemudian B dan AB, C dan AB. Itu yang perlu kita sederhanakan ya. Untuk yang SAB-nya diubah menjadi SP1B. Jadi A ini adalah P1 nih ya. Kemudian A menghasilkan BC yang kita ubah P1 P3. Jadi B yang kecil ini P1 dan yang 3 ini yang C ini P3. Jadi P2 P3. Kemudian B, AB ya diubah menjadi AP2. Jadi kalau variabel itu tidak perlu kita inisialkan. Jadi yang kita inisialkan di sini cukup yang terminal, simbol terminal. Itu pun yang terminalnya lebih dari satu. Nah, ada 2 terminal baru kita inisialkan. Gitu. Jadi kalau satu terminal nggak perlu kita inisialkan karena sudah dalam bentuk normal Chomsky, gitu ya. Kemudian yang C, sini yang kita ubah A yaitu P1B. Jadi hasil yang kita peroleh yaitu ini. Nah, variabel baru yang kita peroleh P1A dan B2B serta P3C. Kemudian contoh yang ketiga, jika diketahui CFG dengan aturan produksi sebagai berikut. Ya, sederhanakan CFG di atas menjadi bentuk normal Chomsky. Jadi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky di sini adalah SCD ya, ini SCD. Kemudian BDD. Betul? Dan DI. Sekarang kita coba sederhanakan. Ini sudah dalam bentuk normal Chomsky. Penggantian aturan produksinya untuk AB diubah menjadi P1 dan P2. Jadi kalau 2 simbol variabel itu kita inisialkan juga ya, P1 dan P2. Jadi P1 ini A dan P2 ini adalah AB ini ya. Kemudian SCH diubah menjadi P3P4, C-nya P3, kemudian H-nya P4. Kemudian yang kelima ADBE, D-nya P5. Kemudian BE ya, di sini ada 1 simbol variabel dan 1 simbol terminal, itu kita jadikan 1 ya, kita jadikan 1 P5 dan P6. Jadi D itu adalah P5 dan P6 ya. Jadi P6 itu hasilnya P7E. Kenapa P7E? Kita lihat P7 ini hasil kita inisialkan dengan B. Jadi sini ada DB, berarti P5 P6. Sementara di sini ada variabel satu variabel. Kalau satu variabel tuh nggak bisa ya, jadi harus disederhanakan menjadi P7E ya. P6 itu hasilnya P7E dan P7 itu inisialnya B. Maka dari itu P7 ya, P7 ini kita tinggal tambahkan E di ujungnya, ini dia. Oke. Untuk berikutnya ini kita inisialkan dengan P8 ya. EC ini kita inisialkan dengan P9. Kemudian BFF ya, kita inisialkan menjadi BFF itu F P10 ya. P10 dan P10. Jadi F itu kita inisialkan dengan P10 P10. Sekarang kita inisialkan untuk yang C. Yang A ini karena
syarat daripada normal Chomsky satu variabel boleh ya, satu variabel itu boleh, dan kalau dua variabel itu harus disederhanakan. Jadi A itu tidak perlu kita sederhanakan, yang sederhanakan adalah DB. DB di sini adalah P11. Berikutnya CAS, yang kita sederhanakan di sini adalah A. A itu adalah P1 ya, dan S tab ya. Kemudian berikutnya EJD, yang kita sederhanakan di sini adalah yang kita sederhanakan di sini adalah J. J itu adalah P12D. Oke, maka terbentuklah aturan produksi baru sebagai berikut, dan hasil akhir dari bentuk normal Chomsky-nya adalah sebagai berikut. Oke. Jadi untuk bentuk normal Chomsky saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh kita diskusikan, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.